kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas wartalisan pada minggu hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar nada dering handphone atau gadget yang saudara bawa dapat diatur ke dalam mode silent. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima. Liturgos dilayankan oleh Penatua Minarti Samosir. Lektor 1 dilayankan oleh Saudara Jona Harahap. Lektor 2 dilayankan oleh Penatua Darmanto, pengakuan iman rasuli dilayankan oleh Penatua Frika Turnip, pemusik dilayankan oleh Saudari Jessica dan Saudari Anggi, kantoria dilayankan oleh Saudari Winnie dan Saudara Yulio, pelayan pujian dilayankan oleh Paduan Suara Sola Gracia. Bagi anggota Jemaat GKI Citra 1 dimohon dapat mengisi aplikasi pencalonan penatua tahun pelayanan 2025 sampai 2028 yang telah dikirimkan melalui WA Center GKI Perumahan Citra 1. Pengisian paling lambat hari ini, tanggal 6 Oktober pada pukul 11 malam. Terima kasih untuk partisipasinya. Sehubungan dengan akan diadakannya pembaruan sistem presensi menjadi sistem presensi deteksi wajah, kami memohon partisipasi umat untuk mengisi form facial recognition dan mengunggah selfie wajah pada link yang telah dikirimkan melalui WA Center GKI Perumahan Citra 1. Dalam rangka Bulan Keluarga 2024, mari kita bersama mendengarkan sambutan dari Panitia Bulan Keluarga 2024. Senyuman dan air mata saat suka, saat duka, tetap beriman satu dalam Tuhan. Roh Kudus memampukan. Saling menangani, saling mengampuni, rendahkan hati, hadirkan sukacita. Saling mengasihi, saling mendoakan, nyatakan Kristus dalam keluarga. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Cepat sekali waktu berlalu. Setahun sudah kita lewati. Hari ini kembali kita memasuki bulan keluarga. Ini adalah momen penuh sukacita dan istimewa bagi setiap keluarga di GKI Perumahan Citra 1. Latar belakang bulan keluarga 2024 adalah dunia digitalisasi yang berkembang dan membuat pengaruh nilai pada keluarga. Nilai-nilai keluarga yang belum cukup kokoh dalam menghadapi perubahan. Allah yang membangun keluarga dan hadir di dalam keluarga
sebagai kepalanya. Tuhan Yesus yang tak gentar menghadapi godaan dan cobaan selama melayani. Firman Allah kekuatan keluarga dalam menghadapi nilai-nilai dunia agar tetap hidup berkenan di hadapannya. Tema besar Kristus, inspirasi keluargaku. Tujuan bulan keluarga 2024 adalah keluarga memahami bahwa Allah yang berinisiatif membangun lembaga keluarga. Keluarga menghayati kehadiran Allah sebagai kepala keluarga yang memulihkan. Keluarga menjadikan Kristus sebagai inspirasi dalam menghadapi dunia digitalisasi yang sedang berkembang pesat agar terus hidup berkenan di hadapannya. Lagu tema bulan keluarga 2024 adalah Nyatakan Kristus dalam Keluarga, ciptaan Esti MS dan Putu Stephen. Lagu tema ini sudah di-share ke wilayah-wilayah dan akan dinyanyikan selama bulan keluarga. Waktu pelaksanaan dari tanggal 6 sampai dengan 27 Oktober 2024. Akan ada 4 acara kebersamaan, di mana kita akan bersama-sama bergembira, saling berinteraksi, bekerja sama, berlomba, juga mengikuti seminar keluarga. Yaitu Family Walk pada Sabtu 12 Oktober, Family Talks Sabtu 19 Oktober, Family Activity pada Minggu 20 Oktober setelah ibadah umum kedua. Kemudian puncaknya adalah penutupan bulan keluarga pada 26 Oktober 2024. Di awal tadi panitia sudah membuka rangkaian bulan keluarga dengan menampilkan wajah-wajah keluarga di GKI Perumahan Citra 1. Melalui rangkaian foto yang unik dan menarik, kami menamakannya rangkaian foto sebelum dan sesudah berkeluarga. Kami mengajak partisipasi umat, silahkan mengirimkan foto-foto keluarga Anda kepada panitia. Dan berikut adalah rangkaian acara bulan keluarga 2024. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita jadikan setiap hari dalam bulan keluarga ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih dan perhatian kita di dalam keluarga, serta semakin mempererat tali kasih di antara kita semua. Selamat merayakan dan berpartisipasi di acara bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jebat Online hari ini. Umat terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan dengan rasa syukur atas kasih dan penyertaan-Nya dalam setiap keluarga kita. Kita bangkit berdiri, bersama kita memuji Tuhan dari PKJ 13, kita masuk rumah-Nya.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah kita ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki bulan keluarga di tahun 2024 ini. Selama 1 bulan ini kita kembali diajak untuk menghayati bagaimana keluarga menjadi lembaga kasih yang Allah tetapkan dan persatukan sejak semula. Keluarga yang hidup di masa kini tentunya menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku. Segala kemudahan yang kita peroleh melalui teknologi ini tentunya mempengaruhi relasi kita dengan sesama, keluarga, dan juga dengan Tuhan. Melalui tema ibadah kita hari ini, yaitu keluarga yang memperjuangkan kesatuan, kita diajak untuk meneladani sikap Kristus yang tetap memperjuangkan kasih dan kesatuan umat dengan sesama dan Sang Pencipta. Dalam ibadah ini, kita juga diundang untuk merayakan perjamuan kudus sedunia yang merupakan simbol dari semangat kesatuan gereja-gereja sebagai satu tubuh Kristus. Mari bersama-sama kita memahami kembali tentang kesatuan yang Kristus ajarkan dan memaknai hidup kita sebagai anggota keluarga besar di dalam Tuhan. Seperti tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1-2 yang berbunyi, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih, dipelihara dengan kesetiaan. Itulah sejatinya keluarga. Tiap senyuman dan air mata, saat suka, saat duka, tetap beriman, satu dalam Tuhan. Roh Kudus memampukan, saling memahami, saling mengampuni, rendahkan hati, hadirkan sukacita, saling mengasihi, saling mendoakan, nyatakan Kristus dalam keluarga. Dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih, dipelihara dengan kesetiaan. Itulah sejatinya keluarga. Tiap senyuman dan air mata, saat suka, saat duka, tetap beriman, satu dalam Tuhan. Roh Kudus memampukan, saling memahami, saling mengampuni, rendahkan hati, hadirkan sukacita, saling mengasihi, saling mendoakan, nyatakan Kristus dalam keluarga, saling memahami, saling mengampuni, rendahkan hati, hadirkan sukacita, saling mengasihi, saling mendoakan, nyatakan Kristus dalam keluarga, nyatakan Kristus dalam keluarga. Umat terkasih, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang setia mengasihi dan menyertai setiap keluarga kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami saat ini ya Tuhan, tantangan zaman yang semakin besar, era digital, teknologi yang membuat semua semakin serba mudah dan semakin instan. Seringkali kami terbawa arus, mempengaruhi kehidupan keluarga kami. Kami seringkali lebih memikirkan kenyamanan dan kepentingan kami sendiri, dan tidak memikirkan anggota keluarga yang lain. Kami memikirkan urusan kami sendiri
dan lupa peduli terhadap anggota keluarga kami yang lain. Kami lupa kasih dan cinta Tuhan yang sudah mempersatukan keluarga kami. Tuhan, Engkau melihat kami semua yang ada di sini, satu persatu, keluarga kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ajari kami untuk mau saling peduli terhadap sesama anggota keluarga kami. Ajari kami menjaga hubungan yang baik sesama anggota keluarga kami dan dengan Tuhan. Mau belajar bertekun di dalam pengajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Tuhan, Engkau melihat ke dalam hati kami. Engkau melihat setiap anggota keluarga kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi keluarga yang memperjuangkan kesatuan, saling mengasihi, saling peduli, menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mempersatukan keluarga kami dengan cinta dan kasih Tuhan. Melalui dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang datang kepadamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan.
Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca beberapa bagian Alkitab dan merenungkannya, kita datang pada Tuhan dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau telah memimpin kami, dan kami boleh ada di bulan Oktober di minggu yang pertama. Kami juga boleh di bulan Oktober ini lebih memperhatikan akan kehidupan keluarga kami. Kami ada dalam bulan keluarga. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami dalam keluarga, baik keluarga di secara biologis, keluarga di gereja, dan kami merasa keluarga di tempat-tempat lain di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami boleh merasakan kesatuan yang indah dalam keluarga. Kami mau terus belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga menerangi hati dan pikiran kami pada saat kami dalam ibadah ini mau membaca dan merenungkan beberapa bagian firman Tuhan, juga dengan menyanyikan mazmur. Urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu yang akan membacakan atau bersama menyanyikan mazmur, juga hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Biarlah kami boleh rasakan Tuhan hadir, Tuhan berkata-kata kepada kami satu persatu oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Pembacaan surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 5 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya, ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-10 ayat 2 sampai 16. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ya, saya senang pada saat ini dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara ya, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur ya, Tuhan sudah memimpin kita hari demi hari. Kita ada di bulan Oktober. Dan bulan Oktober bagi gereja-gereja GKI itu kebanyakan merayakan bulan keluarga ya, walaupun ada juga yang sekarang kadang-kadang September supaya nggak terlalu dekat dengan Natal. Nah, tapi saudara-saudara ada di bulan keluarga. Dan selain itu, saudara, pada minggu pertama bulan Oktober ini merupakan hari perjamuan kudus sedunia. Oh ya, tadi bulan keluarga, saudara, temanya Kristus inspirasi keluargaku ya, indah ya, benar-benar mau belajar dari Kristus, saudara. Nah, dalam hari perjamuan kudus sedunia ini, kenapa ya ada hari perjamuan kudus sedunia? Kira-kira kenapa? Ya, kan ada perjamuan kudus itu ada gereja yang merayakan 3 bulan sekali, ada yang tiap bulan ya. Nah, tapi kalau minggu pertama Oktober itu diharapkan semua gereja memang mengadakan bersama-sama ya. Ini menunjukkan semangat kesatuan gereja-gereja sebagai tubuh Kristus ya. Semangat kesatuan, jadi gerejanya dimanapun juga ya. Ada di belahan dunia mana, tapi hari ini sama-sama melaksanakan perjamuan kudus karena hari perjamuan kudus sedunia. Nah, ini gerakan ekumenis yang didasarkan pada karya penebusan Kristus, saudara. Saudara-saudara, pada perjamuan kudus kita ya melihat simbol roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, yang merupakan simbol dari pengorbanan Kristus. Ya. Nah, simbol pengorbanan Kristus ini juga syarat makna dengan kesatuan. Benar enggak, saudara? Kenapa Kristus mau mati, menderita, mati di atas kayu salib untuk apa, saudara? Untuk menebus dosa kita. Dan
Kenapa kita perlu sekali penebusan dosa? Ya, karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Jadi kalau tidak ada yang menebus kita, kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, apalagi kesatuan dengan Allah. Nah, jadi dengan Kristus berkorban bagi kita, itu kita sebagai umat Tuhan, kita bisa hidup dalam kesatuan dengan Allah, dan karena kita hidup dalam kesatuan dengan Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengan Allah dan sesama. Saudara-saudara. Nah, jadi tema kita hari ini adalah keluarga yang memperjuangkan kesatuan. Kristus sudah menunjukkan ya. Ya kan? Memperjuangkan kesatuan kan sampai mau menderita, mati di atas kayu salib. Nah, kesatuan sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Tapi kalau saya tanya saudara-saudara, coba kesatuan mudah enggak diwujudkan? Mudah enggak saudara mewujudkan kesatuan itu? Nah, kerasan dikit boleh? Tidak mudah ya? Semua setuju ya? Tidak mudah. Walaupun kita tahu ada berbagai macam semboyan ya. Tentang bersatu kita teguh ya. Bercerai kita runtuh. Nah, tapi ternyata untuk mewujudkan kesatuan tidak mudah, bahkan juga di dalam keluarga. Seharusnya mewujudkan kesatuan dalam keluarga lebih mudah kan? Atau mudah, benar gak? Iya kan? Karena dalam keluarga itu, tadi lagunya bagus ya, lagu temanya dimulai dengan cinta, dibangun dalam kasih ya. Bagus sekali saudara-saudara. Nah, jadi sebenarnya kesatuan itu harusnya mudah dalam kehidupan keluarga, karena dalam keluarga itu adalah ya komunikasi atau orang-orang yang ada dalam persekutuan keluarga itu adalah orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai. Tapi kenyataannya ya kadang-kadang cintanya jadi luntur katanya. Ada nggak yang cintanya luntur? Ya, dimulai dengan cinta, udah berapa tahun pernikahan? Ya, bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya, atau ada yang 30 tahun, 40 tahun ya. Tapi justru yang ada bukan kesatuan. Yang ada justru pertengkaran. Nah, kita juga lihat apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan gereja juga mudah nggak kesatuan gereja ya? Kesatuan dalam kehidupan gereja kita sendiri ataupun gereja satu dengan gereja yang lainnya, saudara-saudara, ternyata tidak mudah ya. Kalau gereja satu sama gereja lain itu ya karena ajarannya lain-lain, yang satu mengutamakan ini, yang itu mengutamakan apa ya. Kalau dalam gereja sendiri di sini semua udah merasakan kesatuan ya, semoga gitu ya. Tapi kadang-kadang juga antara komisi satu dengan komisi lain, nah itu tapi di tempat lain saudara ya. Kalau di sini komisi-komisinya akur nggak? Iya kan, dari komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda ya, sampai dewasa, lansia ya, akur ya. Nah jadi itu yang diharapkan saudara. Nah ternyata memang dalam keluarga pun tidak mudah, bahkan yang menyedihkan saudara, angka perceraian dari waktu ke waktu itu boleh dikatakan makin tinggi saudara. Ini yang ditayangkan itu adalah ya statistik faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia. Jadi perceraian di Indonesia tahun 2023 dan ternyata yang paling banyak itu adalah perselisihan karena perselisihan dan pertengkaran. Jadi kalau perselisihan dan pertengkaran kita juga tahu bahwa seringkali tidak belum tentu berhubungan dengan hal-hal yang besar. Kadang-kadang pertengkaran itu terjadi karena hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Tapi kalau itu terus-menerus akhirnya udah deh
cerai ya, dan itu angkanya di tahun 2023 ada 288.000, saudara. Menyedihkan enggak? Ya, semoga tidak ada anggota gereja yang termasuk di dalamnya, saudara-saudara. Lalu juga karena ekonomi ada 115.200, saudara-saudara, dan selanjutnya. Nah, itu dalam kehidupan keluarga. Nah, juga di masyarakat ya, kita masih bergumul dengan ya terjadinya demo ya kalau aman-aman masih oke, tapi itu seringkali jadi menunjukkan pertengkaran, perselisihan karena adanya ketidakadilan ya, karena masalah-masalah sosial, saudara. Nah, padahal ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghendaki kesatuan. Benar enggak? Ya. Nah, jadi tadi kita lihat juga dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 yang sebagian dikutip dalam Markus 10 ya, saudara-saudara yang tadi kita baca. Jadi kesatuan sebenarnya kita lihat muncul atas inisiatif Allah. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ya. Jadi berarti apa? Allah menginginkan manusia hidup dalam persekutuan, ya, persekutuan. Allah, ya entah persekutuan yang dua, lalu persekutuannya makin banyak ya kan ya. Allah ingin manusia hidup dalam komunitas. Nah, makanya kita bersyukur. Saudara-saudara, Tuhan persatukan dalam komunitas GKI Perumahan Citra 1. Nah, kita benar-benar harus menghidupi ya, lalu juga memperjuangkan kesatuan. Nah, Allah ingin manusia hidup dalam komunitas, dalam relasi satu dengan yang lain dan bukan kesendirian. Nah, dimulai dalam persekutuan yang terkecil adalah persekutuan keluarga. Ya, persekutuan keluarga. Next, kok ini terus tidak bisa nih. Mungkin baterainya kurang. Ya, jadi penciptaan penolong, saudara, pendamping. Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Adam. Allah menegaskan kesatuan dan hubungan antara pria dan wanita. Kesatuan itu menunjukkan ya, jadi menunjukkan di situ kesatuan adalah bagian dari rencana Allah, saudara. Bahkan kesatuannya itu ya, kita tahu dalam persekutuan, kesatuan suami istri, kesatuannya sangat mendalam enggak? Sangat mendalam, dan karena itu disebut yang satu daging katanya. Lalu dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini yang dikutip juga di dalam Markus pasal 10, saudara-saudara ya. Nah, jadi pernikahan itu kesatuan yang intim dan sakral. Ya, kita tahu dan yang Tuhan berikan anugerah kehidupan pernikahan ya. Nah, apakah kita juga tetap bisa memelihara, memperjuangkan kesatuan itu, saudara? Pernikahan suatu kesatuan yang intim dan sakral. Nah, karena didasarkan juga ya, bisa dikatakan di sini Allah menciptakan ya, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berarti apa, saudara? Ya, perempuan itu juga bagian dari laki-laki. Bagian, saudara ya. Sehingga ketika bersatu keduanya itu ya, kesatuan itu berarti saling menyempurnakan satu dengan yang lain, dan kesatuannya itu begitu dekat, saudara ya, sehingga dikatakan upaya ya, atau ada kesengajaan memisahkan ya, maka itu menyakiti diri sendiri sebenarnya. Tulang dari tulangku ya, daging dari dagingku.
Karena itu Yesus dengan tegas menolak perceraian. Ya, kalau menceraikan istri, menceraikan suami, lalu hidup dengan yang lain, itu dikatakan berbuat zina, dan ini dalam hukum Taurat juga tidak diperkenankan, saudara. Ya, kesatuan yang dikerjakan Allah dalam relasi manusia hanya dapat dipisahkan oleh kematian. Sesungguhnya begitu, itulah yang menjadi kehendak Allah. Ya, tapi kalau ditanyakan, kok ada terjadi sekarang? Ya, juga dari dulu ada terjadi juga. Jadi sebenarnya rencana Allah kesatuan dan kesatuan yang tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalau dulu di sini dikatakan, ya, boleh nggak? Boleh nggak? Lalu dikatakan Musa memberi izin katanya, tapi Yesus mengatakan karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Boleh kalau ada surat cerainya katanya. Nah, jadi sebenarnya rencana Allah tidak boleh, saudara-saudara ya. Nah, tapi sekarang juga ada kelemahan-kelemahan manusia. Nah, itu akhirnya terjadi juga ya seperti pada zaman Musa. Tapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah ya, katakan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, karena itu harus benar-benar diperjuangkan ya kesatuan itu, saudara. Tidak mudah memang. Ya, kita harus mau mengalah, kita harus rendah hati. Nah, jadi kesatuan dalam keluarga itu menjadi refleksi bagaimana kesatuan yang Allah ingin jalin dengan manusia, ya. Allah ingin juga ada kesatuan dengan manusia, manusia dengan manusia lainnya, dan untuk itu Yesus Kristus telah datang. Seperti tadi ya, ketika kita dalam perjamuan kudus kita diingatkan Yesus Kristus yang telah datang bukan hanya datang tapi dia mau menderita, dia mau mati, ya kan? Ya, itu bentuk perjuangan yang Yesus lakukan ya supaya manusia diampuni dosanya dan manusia merasakan kesatuan dengan Allah, ya, supaya kita bisa mendapatkan persekutuan dengan Allah. Nah, Yesus bangkit untuk manusia dapat berelasi lagi dengan Allah yang kudus, sehingga dalam Ibrani, saudara-saudara, tadi dikatakan dalam Ibrani ya, dikatakan sebab itu yang menguduskan ya, yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Kita ini semua adalah saudara-saudaranya Yesus Kristus, ya. Bisa disebut anak-anak Allah karena ada anak-anak Allah kan. Itu dikatakan satu saudara, saudara-saudara. Nah, karena itu kesatuan harus diperjuangkan dan Mazmur memberikan dasar yang lain lagi, saudara. Mazmur 8 mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan manusia ya segambar dan serupa dengan Allah. Hampir sama dengan Allah. Karena itu kita membawa kemuliaan Allah. Kalau ada dalam pertengkaran, perselisihan membawa kemuliaan Allah enggak, saudara? Hah? Enggak bawa ya kan ya. Nah, jadi kita harus hidup dalam kesatuan dengan Allah, membuat kita mampu memperhatikan sesama dan seluruh ciptaan. Dan ya, berkat Allah tercurah ketika ada kesatuan atas seluruh ciptaan sesama ya. Kalau ini saya juga suka ingat ya, kesatuan dengan sesama yang membawa berkat ya. Nah, juga dalam keluarga ya. Keluarga yang bersatu, yang sungguh-sungguh mau ya datang kepada Tuhan dengan penuh kasih, pasti dipenuhi dengan berkat Tuhan. Betul? Hah? Yakin nggak? Betul ya? Nah, saya ingat Mazmur 133. Memang nggak kita baca hari ini ya, tapi di situ ada ya lagunya terkenal ya. Ya, betapa indahnya ya, dan betapa eloknya bila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun, katanya. Hidup bersama dengan rukun, dan ada dikatakan selanjutnya ya, kesanalah berkat akan diperintahkan ya. Jadi yang hidup dalam suasana rukun bersatu, kesanalah berkat akan dicurahkan, saudara.
Nah, lalu juga ini saya memikirkan buah dari kesatuan keluarga. Kalau keluarga kita bersatu, ya, entah itu keluarga di rumah, di gereja, ya, maka akan terwujud kesehatan emosional. Benar nggak? Ya, tidak memikirkan yang jelek terus gitu kan? Hati kita dipenuhi kekesalan terus. Tapi kalau ya ada kesatuan, kita bisa merasakan kasih menguasai kita. Kita bisa memikirkan yang baik, yang positif tentang orang lain. Nah, disitulah juga terjadi pendidikan dan pengembangan karakter, pengembangan keterampilan sosial, ya, bagaimana berhubungan dikembangkan dari rumah untuk bisa berhubungan di dalam masyarakat, saudara, dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan masyarakat dan gereja. Ketika ada kesatuan dimulai dari keluarga, ya. Tapi kalau di keluarga aja udah nggak ada kesatuan, nah itu makin berat. Nah karena itu harus kita perjuangkan. Bagaimana memperjuangkannya, saudara-saudara? Bagaimana memperjuangkannya? Kita dipanggil untuk, ya istilahnya membangun mesbah keluarga, ya. Keluarga kita dekat semua dengan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk beribadah bersama dalam keluarga, ya, atau boro-boro ibadah bersama katanya kan ya. Udah duduk makan bersama aja, ya, karena ini temanya dilatar belakangi dengan kemajuan teknologi, ya, kemajuan teknologi yang seharusnya menolong kita. Tapi ya tadi saya bilang boro-boro ibadah bersama, ketika duduk makan bersama aja belum tentu juga mengalami persekutuan. Karena apa? Karena semua tidak bisa lepas HP, ya. Sama juga nih pendeta juga nih nggak bisa lepas HP di mimbar, ya kan? Tapi karena khotbahnya ada di sini, saudara, ya. Iya, jadi memang ini sahabat terkarib, saudara. Nah maka itu ya kita harus benar-benar memperhatikan. Jangan kurang komunikasi satu dengan yang lain. Ketika kita kurang komunikasi satu dengan yang lain, cuma lihat layar terus, maka bisa ya terjadi pertengkaran. Harusnya HP menolong kita untuk berkomunikasi lebih baik lagi, ya. Lalu juga menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Jadi kalau ada di antara saudara yang di bulan keluarga ini ada dalam situasi yang kurang baik, nah saatnya untuk menyelesaikan, ya. Memang gak mudah, harus mengalah segala kan. Nah itulah bentuk yang bisa kita perjuangkan. Saling memberi dukungan emosional, lalu baik juga untuk menetapkan visi bersama, dan jangan ragu berikan penghargaan dan apresiasi kepada anggota keluarga kita, ya, kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah jadi kita diingatkan, saudara, kesimpulannya itu adalah, ya, kesatuan tadi udah merupakan inisiatif dan kehendak Allah, dan karenanya kita harus berupaya merawat, ya. Jadi tadi keluarga dimulai dengan cinta, tapi cinta itu seumpama tumbuhan yang kalau tidak dirawat mati, saudara-saudara, ya. Berupaya merawat, menjaga, memperjuangkan kesatuan relasi agar dapat menikmati segala berkat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan hanya dengan dekat dan bersatu dengan Allah kita dimampukan untuk merawat dan menjaga kesatuan, ya, dengan sesama, saudara. Dan karenanya biarlah kita kembali berdoa agar Tuhan menolong kita untuk bersatu. Saya tutup dengan sebuah doa, ya, saudara-saudara yang ada di layar juga, ya, biarlah ini menjadi kerinduan kita pada saat ini. Kita menyatakan, ya, ini ya, baterai makin ini, nah, oke. Kekecilan enggak ya? Kita menyatakan, ya, family prayer. Demikian, saudara, ya Tuhan, aku datang kepadamu bersama keluargaku hari ini. Tuhan, pimpin kami dalam segala hal yang kami lakukan. Tolong kami untuk hidup dalam kesatuan. Kiranya setiap dari kami bertumbuh dalam pengertian. Bantu kami untuk saling mengasihi, saling menerima dengan seluruh kelebihan, kekuatan, dan kekurangan kami. Aku berdoa
Tidak ada kuasa apapun yang dapat kami berdoa, tidak ada kuasa apapun yang dapat memecah belah kami. Buatlah kami tetap bersatu. Dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara-saudara. Ya, saat hening bagi kita, dan setelah itu kita dengarkan pujian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pada sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman yang dilayankan oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika. Ya Roh Kudus, tuntun kami agar senantiasa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terutama kami kembali diingatkan untuk senantiasa menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa kiranya bangsa kami mampu dan dapat melalui krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Terkhusus di masa tahun politik ini, ya Tuhan, kami berdoa untuk peralihan presiden yang akan berlangsung di bulan ini. Dan kami juga mau berdoa untuk proses pilkada tahun ini. Kami mendoakan untuk para pemimpin kami, ya Tuhan, bagi pemerintahan negara kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, kiranya mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala bencana alam yang terjadi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan dapat melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau. Untuk ketiga pendeta kami, untuk setiap majelis jemaat, badan pelayanan, dan aktivis. Kiranya Engkau memberikan kesatuan hati pada mereka. Kami mau berdoa untuk acara bulan keluarga yang sedang kami mulai, ya Tuhan. Kiranya setiap kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik. Dan semua ditujukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk proses pencalonan penatua. Kiranya setiap umat bersedia untuk memilih dan bersedia dipilih sebagai calon penatua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Baik yang sedang mencari pekerjaan, yang berjuang mempertahankan usaha, yang sedang menghadapi persoalan keluarga, yang menghadapi persoalan pendidikan anak-anak, atau yang sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan, kiranya kami terus bersandar pada kasih setia Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan karuniakan mereka kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, kiranya Engkau memberikan penghiburan, ya Tuhan. Demikianlah doa kami, ya Tuhan, biarlah di atas semua permohonan kami, kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur serta ketaatan kita pada Allah, marilah kita memberikan persembahan dengan dilandasi dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1 atau scan QRIS, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gereja. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami dimampukan dari kekurangan kami, dari keterbatasan kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini Engkau layakan. Biarlah Tuhan, kiranya persembahan ini dapat dikuduskan oleh-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para majelis yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu, kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.